Kabar gembira buat kalian semua penggemar Infinix. Infinix GT 10 Pro kini resmi melangkah di tanah air. Kita mau tahu di mana kalian bisa mendapatkan gadget keren ini? Simak terus konten ini. Bagi kalian yang berada di Jakarta, khususnya area pusat elektronik terbesar seperti Rockcimas, kabar baiknya ponsel ini sudah tersedia di sana. Tapi buat yang berada di luar Jakarta, jangan khawatir, di berbagai counter di daerahmu, baik offline maupun online, Infinix GT 10 Pro sudah siap menyapa. Cek saja di platform online seperti Shopee, TikTok, dan Tokopedia. Tidak mau ribet cari link pembelian? Tenang, kami udah sediain semua di deskripsi video ini. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja cek dan dapatkan Infinix GT 10 Pro favoritmu. Infinix GT 10 Pro kini telah tersedia di counter-counter offline di daerah sekitar kalian. Memiliki banderol harga Rp3.499.000 untuk varian RAM 8GB dengan penyimpanan sebesar 256GB. Ponsel ini menjanjikan performa yang memukau. Tidak hanya itu, kabar burung menyebutkan bahwa ponsel ini akan goib pada 21 Agustus 2023. Jadi, jika kalian membidik untuk memiliki ponsel ini, sebaiknya jangan tunda-tunda. Lebih cepat lebih baik, dan kemungkinan besar stok akan segera habis, terutama saat ponsel ini resmi dijual melalui official shop Infinix di Shopee. Dan bagi kalian yang sedang membandingkan dengan Infinix Note 30 Pro yang dihargai Rp3.099.000, patut diketahui bahwa ponsel ini hadir sebagai adiknya dengan spesifikasi yang lebih unggul. Dengan selisih harga yang tidak terlalu jauh, Infinix GT 10 Pro tampaknya akan menjadi pilihan favorit banyak orang, jadi sudah siap untuk upgrade. Kali ini saya ingin berbagi alasan mengapa saya jatuh hati pada Infinix GT 10 Pro dan memilihnya ketimbang Infinix Note 30 Pro. Dengan budget yang berkisar di angka 3,5 jutaan, siapa sangka kita bisa mendapatkan ponsel dengan spesifikasi sekelas flagship? Inilah yang saya temukan di Infinix GT 10 Pro. Harganya yang hanya sedikit lebih tinggi dari Infinix Note 30 Pro memberikan saya alasan kuat untuk beralih ke GT 10 Pro. Hal pertama yang mencuri perhatian saya dari Infinix GT 10 Pro adalah sentuhan desain gamingnya dengan LED strip gaming berwarna putih. Ponsel ini memancarkan aura futuristik yang sangat menarik. Meski hanya hadir dalam satu warna, tetapi fitur ini sudah memberikan pembeda yang signifikan. Di sisi lain, Infinix Note 30 Pro tidak dilengkapi dengan fitur serupa, yang menurut saya membuat GT 10 Pro unggul dalam hal estetika. Ukuran dan bobot ponsel juga menjadi pertimbangan penting bagi banyak orang. Infinix GT 10 Pro datang dengan ketebalan 8,1 mm. Sedikit lebih tipis dari Infinix Note 30 Pro yang memiliki ketebalan 8,2 mm. Ketika kita beralih ke bobot, GT 10 Pro kembali menunjukkan keunggulannya dengan bobot hanya 187 gram, sementara Note 30 Pro mencapai 203 gram, membuatnya lebih berat di tangan. Kedua ponsel ini membanggakan diri dengan bahan kaca di bagian belakang, memberikan kesan mewah dan tangguh. Ditambah lagi, kedua ponsel telah mendapatkan rating IP53, menjamin ketahanan terhadap air dan debu. Poin tambahan untuk kedua ponsel di aspek ini. Melihat keseluruhan desain, bagi saya pilihan jatuh pada Infinix GT 10 Pro. Desain futuristik dengan LED strip, dimensi yang lebih ramping, dan bobot yang lebih ringan menjadikannya pilihan yang jelas di mata saya ketimbang Infinix Note 30 Pro. Kedua ponsel ini, Infinix GT 10 Pro dan Infinix Note 30 Pro, membanggakan diri dengan layar AMOLED 6,67 inci yang responsif berkecepatan 120 Hz. Ini berarti transisi dan animasi pada layar akan terlihat sangat mulus, ditambah lagi dengan touch sampling rate sebesar 360 Hz. Respons layar terhadap sentuhan jari akan cepat dan akurat. Selain itu, kedua ponsel ini dilengkapi dengan fitur TUF Highland HDR10 Plus yang memastikan kualitas gambar yang tajam dan kontras tinggi. Dengan kecerahan puncak hingga 900 nits, menonton video atau bermain game di bawah sinar matahari langsung bukan lagi menjadi masalah. Baik GT 10 Pro maupun Note 30 Pro menyertakan sertifikasi White Vine L1. Ini merupakan kabar baik bagi para pecinta streaming, karena sertifikasi ini memungkinkan pengguna untuk menonton konten Netflix dengan kualitas HD. Selain itu, meskipun kedua ponsel ini tidak menggunakan Gorilla Glass yang populer di pasaran, Infinix telah mempersenjatai mereka dengan proteksi layar khusus buatan sendiri. Ini menjamin layar tetap aman dari goresan dan benturan ringan. Membandingkan layar dari kedua ponsel ini, jelas bahwa Infinix tidak main-main dalam menyediakan pengalaman visual yang mumpuni bagi penggunanya. Baik GT 10 Pro maupun Note 30 Pro menawarkan layar berkualitas tinggi dengan fitur tambahan yang melengkapi untuk kalian yang mencari ponsel dengan tampilan layar
layar terbaik. Kedua pilihan ini layak dipertimbangkan. Infinix GT 10 Pro membanggakan diri dengan chipset terbaru yaitu Dimensity 8050 yang dibuat dengan proses fabrikasi 6 nanometer. Keunggulan utamanya adalah dukungan untuk jaringan 5G yang menjamin kecepatan akses internet lebih cepat dan stabil. Di sisi lain, Infinix Note 30 Pro memakai chipset MediaTek Helio G99 dengan proses fabrikasi yang sama 6 nanometer, namun Infinix Note 30 Pro masih terbatas pada jaringan 4G. Kedua ponsel ini memiliki RAM 8GB dengan kapasitas penyimpanan internal 256GB dan menggunakan tipe RAM LPDDR4X. Namun ketika datang ke jenis penyimpanan internal terdapat perbedaan signifikan. Infinix GT 10 Pro menggunakan teknologi penyimpanan UFS 3.1 yang menawarkan kecepatan transfer data yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan UFS 2.2 yang digunakan oleh Note 30 Pro. Skor AnTuTu seringkali menjadi acuan konsumen dalam menilai performa sebuah ponsel. Di sini perbedaannya cukup mencolok. Infinix GT 10 Pro mencetak skor hingga 790.000, hampir 2 kali lipat dari Infinix Note 30 Pro yang hanya mencapai 340.000. Ini menunjukkan keunggulan nyata dari GT 10 Pro dalam hal performa. Inovasi terbaru dari Infinix GT 10 Pro tampak jelas dengan adopsi teknologi fingerprint di dalam layar. Di sisi lain, Infinix Note 30 Pro memilih pendekatan yang lebih tradisional dengan menempatkan sensor fingerprint di samping. Baik GT 10 Pro maupun Note 30 Pro, keduanya telah dilengkapi dengan fitur Gyro hardware yang memungkinkan deteksi gerakan menjadi lebih akurat saat bermain game. Baik Infinix GT 10 Pro maupun Note 30 Pro, keduanya berjalan di atas platform Android 13 dengan antarmuka pengguna XOS 13. Apa yang menarik dari Infinix GT 10 Pro adalah komitmennya untuk memberikan pengalaman penggunaan yang lebih murni, tanpa adanya bloatware atau aplikasi pihak ketiga yang tidak diperlukan, serta bebas dari iklan yang mengganggu pengguna. Dapat menikmati perangkat dengan performa optimal tanpa gangguan. Salah satu kekhawatiran pengguna smartphone adalah pembaruan sistem dan keamanan. Meskipun kedua ponsel hanya mendapatkan satu kali pembaruan sistem operasi Android, Infinix menjamin pembaruan keamanan hingga 2 tahun ke depan. Berdasarkan pembahasan ini, jelas bahwa Infinix GT 10 Pro memiliki keunggulan signifikan dalam hal chipset dan memori dibandingkan dengan Note 30 Pro. Bagi mereka yang mencari performa terbaik dengan anggaran serupa, GT 10 Pro tampaknya menjadi pilihan yang lebih tepat. Kedua ponsel ini dilengkapi dengan kamera utama berkekuatan 108 megapiksel, ditambah lagi dengan dukungan makro dan depth sensor berkekuatan 2 megapiksel. Kedua ponsel ini siap menangkap setiap momen dengan sempurna. Sementara itu, untuk urusan selfie, baik GT 10 Pro maupun Note 30 Pro sama-sama mengandalkan kamera depan dengan resolusi 32 megapiksel. Disinilah perbedaan utama muncul. Infinix GT 10 Pro mampu merekam video dengan resolusi 4K pada 30 fps menggunakan kamera belakangnya. Sedangkan kamera depannya bisa merekam dengan resolusi 2K pada 30 fps. Sebagai perbandingan, Infinix Note 30 Pro memiliki kemampuan perekaman yang lebih terbatas, hanya mampu menghasilkan video 2K pada 30 fps baik untuk kamera belakang maupun depan. Kejutan positif datang dari kedua ponsel ini dengan dukungan Gyro Ace yang berfungsi untuk menstabilkan rekaman video dan mengurangi guncangan. Walaupun Infinix GT 10 Pro dan Note 30 Pro memiliki banyak kesamaan terutama dalam hal resolusi kamera, namun GT 10 Pro tampaknya memiliki kelebihan dalam segi kemampuan perekaman video. Baik Infinix GT 10 Pro maupun Infinix Note 30 Pro dilengkapi dengan fitur NFC Dual Speaker Stereo Jack Audio 3,5 mm USB-C serta USB on the go. Disinilah salah satu perbedaan utama muncul. Infinix Note 30 Pro dibekali dengan speaker JBL stereo yang terkenal dengan kualitas suaranya yang jernih dan mendalam. Di sisi lain, Infinix GT 10 Pro menawarkan speaker dengan teknologi DTS Sound. Meski keduanya menawarkan kualitas audio yang baik, bagi kalian yang lebih memprioritaskan kualitas suara mungkin akan cenderung memilih Note 30 Pro. Salah satu inovasi yang menjadi tren di industri smartphone, Infinix GT 10 Pro memakai fingerprint in display. Sementara itu, Infinix Note 30 Pro masih mengandalkan sensor fingerprint yang terletak di samping. Baik GT 10 Pro maupun Note 30 Pro memahami kebutuhan pengguna. Untuk penyimpanan tambahan, keduanya telah dilengkapi dengan slot memory card, memudahkan kalian untuk menambah kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan. Walaupun kedua ponsel ini menawarkan fitur konektivitas yang mirip, beberapa perbedaan utama seperti kualitas speaker dan fitur keamanan bisa menjadi pertimbangan penting saat memilih pilihan akhir. Tentunya kembali pada prioritas dan preferensi kalian sebagai konsumen.
Baik Infinix GT 10 Pro maupun Infinix Note 30 Pro sama-sama membawa kapasitas baterai sebesar 5000 mAh yang merupakan standar baterai smartphone. Di sini Infinix Note 30 Pro unggul dengan fitur fast charging sebesar 68 Watt, sementara itu Infinix GT 10 Pro menawarkan fitur fast charging dengan kecepatan 45 Watt. Salah satu fitur yang tidak dimiliki oleh Infinix GT 10 Pro namun ada pada Note 30 Pro adalah kemampuan wireless charging dengan kecepatan 15 Watt. Fitur bypass mode yang ada pada kedua ponsel ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan ponsel saat sedang di-charge tanpa mengakibatkan kerusakan pada baterai. Dengan fitur ini, kesehatan baterai tetap terjaga meski sering dalam kondisi pengisian. Ketika berbicara tentang baterai dan kecepatan pengisian, Infinix Note 30 Pro tampaknya memiliki kelebihan dibandingkan dengan GT 10 Pro, terutama dengan adanya fitur wireless charging dan kecepatan pengisian yang lebih tinggi. Infinix GT 10 Pro resmi masuk ke pasar Indonesia dengan harga Rp3.499.000 untuk varian dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Sementara itu Infinix Note 30 Pro tampil dengan harga yang sedikit lebih terjangkau yakni Rp3.099.000 untuk varian dengan spesifikasi yang sama. Dari pembahasan sebelumnya telah jelas bahwa Infinix GT 10 Pro memiliki kelebihan di beberapa sektor, terutama dari sisi performa yang mungkin menjadi alasan kuat bagi sebagian orang untuk mengeluarkan budget tambahan. Infinix GT 10 Pro menonjol di beberapa sektor penting dengan desain futuristik, fitur LED gaming, chipset Dimensity 8050 5G, serta pemakaian Android murni tanpa bloatware. GT 10 Pro memberikan pengalaman yang lebih premium. Meski demikian, ada beberapa hal yang mungkin dianggap kurang seperti absennya wireless charging dan fitur fast charging yang sedikit lebih rendah. Sebaliknya, Infinix Note 30 Pro menawarkan keunggulan dalam beberapa aspek lain dengan harga yang lebih terjangkau. Ponsel ini menawarkan wireless charging, fast charging yang lebih cepat, serta kerjasama dengan JBL untuk pengalaman audio yang lebih kaya. Dalam konteks harga, kedua ponsel memberikan pilihan yang menarik bagi konsumen bagi mereka yang mencari performa tinggi dan pengalaman Android murni. Infinix GT 10 Pro mungkin menjadi pilihan yang lebih sesuai. Sementara bagi konsumen yang lebih memprioritaskan fitur tambahan seperti wireless charging dan audio berkualitas tinggi dengan harga yang lebih ekonomis, Infinix Note 30 Pro bisa menjadi pilihan. Bagi kalian yang sudah tak sabar ingin mendapatkan kedua ponsel unggulan ini, kabar baiknya kalian tidak perlu repot-repot mencari tahu kemana harus membeli. Semua kemudahan telah kami siapkan untuk kalian, cukup klik link yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini dan kalian akan langsung diarahkan ke halaman pembelian. Dan buat kalian yang lebih suka belanja offline, kabar gembiranya lagi kedua ponsel ini juga sudah tersedia di counter-counter terdekat di daerah kalian.